maka langsung kita ditanya adalah energi potensial. Nah, energi potensial rumusnya adalah massa kali gravitasi, percepatan. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung dan berjumpa kembali dengan saya Ahmad Safrodin di channel Pustaka Guru. Baik, kali ini kita akan melanjutkan kembali seputar pembahasan seleksi P3K ya. Jadi yang kita bahas adalah di hari ini adalah tryout, soal tryout di Guru Belajar seri P3K, terutama tryout yang kedua, karena tryout yang kedua ini sudah dibuka dan bahkan mungkin banyak sekali teman-teman semuanya yang sudah mengerjakannya. Mudah-mudahan nilainya baik ya. Dan bagi yang belum maupun yang sudah, mari kita belajar bersama. Kita mengulas kembali soal tryout yang kedua. Seperti apa soalnya dan bagaimana kita menjawabnya. Mari kita belajar bersama. Yuk. Dan tapi sebelumnya buat kalian yang baru pertama kali mampir di channel Pustaka Guru ini, silahkan klik subscribe-nya dan nyalakan juga loncengnya agar teman-teman semuanya mendapat notifikasi video jika kami mengupload video terbaru dari Pustaka Guru ini. Baik, langsung ke soal pembahasannya. Yang pertama, buah kelapa yang masih menggantung di pohon dengan massa 1,5 kg, ketinggiannya adalah 8 meter dan percepatan gravitasi adalah 10 meter per second kuadrat. Energi potensial buah kelapa adalah titik-titik. Nah, yang diketahui adalah massa 1,5 kg. Kemudian ketinggian adalah 8 meter. Lalu percepatan gravitasi adalah 10 meter per second kuadrat. Nah, jika sudah diketahui dan satuannya sudah sesuai dengan standarnya, yaitu massa kilogram, kemudian ketinggian itu meter, percepatan gravitasi adalah meter per second kuadrat, maka langsung kita ditanya adalah energi potensial. Nah, energi potensial rumusnya adalah massa kali gravitasi, percepatan gravitasi kali tingginya. Nah, langsung saja dikalikan teman-teman. Massanya 1,5, kemudian dikalikan dengan 10, dikalikan dengan 8, seperti itu ya. Kemudian 15, 1,5 kali 10 itu 15 kali 8. Lalu ini dikalikan 15 dikalikan 8, 0. Ya, 8 kali 1, 8 tambah 4, 12 ya. Jadi 120. Satuannya adalah joule ya, karena untuk energi potensial itu joule. Oke teman-teman, seperti ini soal nomor 1 cara pengerjaannya. Nah, intinya untuk mengerjakan energi potensial itu rumusnya ini, massa kali gravitasi kali tingginya, dikalikan saja semuanya. Lalu nanti yang penting satuannya sudah sesuai, baru kita kalikan seperti itu. Satuannya adalah joule. Oke, soal yang pertama itu adalah yang B ya, 120 joule. Baik, kita lanjutkan kembali untuk pembahasan yang nomor 2 nih ya. Banyak siswa pada suatu kelas adalah 40 siswa. Ini siswanya 40. Nilai rata atas suatu mata pelajaran dari 35 siswa adalah 72. Ini kalau 35 siswa itu ratanya 7,2. Kemudian 5 siswa lainnya itu tes susulan. Nah, jadi ketinggalannya 5 siswa ikut tes susulan. Jika nilai rata tes seluruh siswa, nah ini seluruh siswa menjadi 7,15, maka nilai rata untuk 5 siswa yang ditanyakan adalah 5 siswa yang ikut tes susulan adalah titik-titik. Nah, caranya ini dari yang 35 dulu, 35 ini kita kalikan dengan rata-ratanya 7,2 itu ya. Jadi 35 kalikan 7,2, 0, 7, 5, 4 ya. Ya, 4. 0, 2, 5, 2. Oke. Ini hilang nolnya ya, karena pakai koma 1 ya tadi.
Kemudian 35 kali 7,2 itu 252. Oke. Ini rata-rata yang jumlah dari keseluruhan nilainya dari 35 siswa. Kemudian tes seluruh siswa, artinya 40 siswa, itu sekarang menjadi 7,15, menurun ya. Jadi dari 35 menjadi menurun. Berarti kan 5 siswa itu nilainya rata-ratanya pasti menurun, lebih turun dari 7,2 ya. Karena ini keseluruhannya saja menjadi berkurang dari 7,2 menjadi 7,15. Artinya 5 siswa ini otomatis nilai rata-ratanya di bawah 7,2. Nah, kalau kita lihat opsinya ini yang A8,7 itu otomatis bukan jawabannya ya. Kemudian 7,9 itu bukan jawabannya. Jadi kalau teman-teman mau istilah menembak jawaban itu, kalau waktunya habis tinggal menebak yang B, C atau yang D itu. Jadi peluangnya lebih besar. Oke, kita selesaikan dulu. 40 siswa kali 7,15 itu ya. Jadi 7,15 kalikan 40. Nolnya jangan dulu ya, ini nolnya kita simpan. 5 kali 4 itu 20. Kali 1 4 tambah 2 6, 28 ya. Jadi komanya 2 kan tambah 01 lagi, maka kalau komanya 2 hilang nolnya, ini tinggal hilangkan. Jadi nilainya adalah 286. Ini ya, ketemunya yang ini. Kemudian dari kedua ini kita kurangi, ini kan 40 siswa, yang ini 30 siswa. Jadi kalau untuk yang 5 siswa kan berarti yang ini kurangi yang ini. Jadi 286 dikurangi 252. Kurangi saja ini 4. Kemudian ini adalah 34. Nah, dari 34 ini adalah jumlah dari rata-rata 5 siswa. Jadi untuk menghitung yang 5 siswa, maka 34 ini ya, 34 ini dibagi dengan 5. Oke. 30 bagi 5 6. Kemudian 4 bagi 5 berarti 40 bagi 5 ada 8 ya. Jadi 60,8. 6,8 adalah opsi yang di jawaban yang D gitu ya teman-teman. Ini untuk menghitung rata-rata dari 5 siswa tadi. Kita lanjutkan untuk soal yang ketiga. Nah, banyaknya jaket adalah 18 buah. Ini jaket 18 buah. Lebih banyak dari celana pendek. Bukan jumlahnya tapi lebih banyaknya dari celana pendek itu 18 buah. Selisih banyaknya celana panjang dengan kemeja adalah titik-titik. Jadi intinya gini, ini kan 15, ini 10, kemudian kemejanya ini kan ini seperempatnya, berarti kan 25, karena seperempat dari 100% kan 25. Jika kemejanya 25 kemudian celana pendeknya ini adalah 10, maka sisanya ini jaketnya adalah biar 50 karena setengahnya, maka kan ini 15%. Nah, sekarang banyaknya jaket adalah 18 buah lebih banyak dari celana pendek. Celana pendek ini. Jadi jaket itu 15, kemudian celana pendek itu 10. Karena lebihnya berarti kan 15% dikurangi 10% sama dengan kan 5%. Itu sama dengan nilainya adalah 18. Jadi banyaknya jaket 18 lebih banyak dari celana pendek. Oh, berarti kan 15 dikurangi 10% itu kan 5%. Nah, 5% itu nilainya adalah 18 buah. Oke, sudah paham ya sampai di sini? Intinya gini, jaketnya dikurangi celana pendek itu 18 buah ini selisihnya. Jadi jaketnya adalah 18
18 buah lebih banyak dari celana pendek. Artinya jaket dikurangi celana itu nilainya 18. Jaketnya 15, kemudian celana pendeknya 10, dikurangi saja menjadi 5%. Nah, 5% itu nilainya adalah 18 buah. Lalu yang ditanyakan kan selisih banyak celana panjang dan kemeja. Ini celana panjangnya kan 25, kita yang tulis yang besar dulu. Atau mungkin celana pendek juga boleh. 15, celana pendek 15, kemudian celana kemejanya 25. Nah, ini kalau dikurangi kan selisihnya berarti yang banyak kurangi yang sedikit. Berarti yang 25 dikurangi 15 gitu. Kita balik 25 kurangi 15% sama dengan 10%. Nah, 10% itu berapa nilainya? Kan selisihnya. Kita lihat di opsi yang pertama ini 5% adalah 18 buah. Lalu kalau 10% itu kan berarti 2 kalinya yang ini. 5 kali 2 kan 10%. Kalau 5% adalah 18 buah, maka kalau 10% berapa? Tinggal kalikan 2. 18 kalikan 2 adalah 36 buah. Oke. Nah, jawabannya adalah yang C ya, teman-teman. Mungkin ada yang versi yang lain, cara menghitungnya mungkin dihitung berapa jaketnya atau berapa nilai keseluruhan dulu. Kita bisa kok menghitung nilai keseluruhan ini 100%-nya berapa. Kalau sudah diketahui jaketnya 15, 5% itu 18, berarti seluruhannya adalah berapa, kan mudah, kalikan 20 saja. Ini dikalikan 20. Kemudian nanti menghitung celana panjangnya berapa, 15% celana pendeknya, tapi terlalu lama. Nah, enaknya seperti ini, pakai sedikit penalaran seperti ini. 15 kurangi 10 sama dengan 5%. Nah, 5% itu adalah 18 buah ini. Lalu kita cari selisihnya celana panjang dan kemeja. Yang kemejanya dulu karena lebih banyak, jadi 25 kurangi 15 sama dengan 10%. Nah, kalau 5% adalah 18, maka 10% dikalikan 2, 36 buah gitu ya. Kita lanjutkan untuk soal yang keempat. Sebuah prasasti kuno dibuat pada tahun 1489 sebelum Masehi. Umur tugu batu tersebut pada tahun 2021 Masehi adalah titik-titik. Nah, istilahnya kan gini. Ini ada tahun Masehi. Jadi 0 itu 0 tahun yang Masehi. Nah, kalau ke sana berarti Masehi ya. Kemudian kalau yang dari 0 turun itu artinya sebelum Masehi. Nah, sebelum Masehi itu 1489 sebelum Masehi. Kemudian sekarang tahunnya 2021. Ini 0 tahun ya. Jadi dari sini sampai sini kan berapa usianya, umurnya? Tinggal dijumlahkan saja 149 ditambah 2021 ditambah 2021 gitu ya. 0 kemudian 01 4 tambah 1 ini 5 ini 3. Jadi yang A ya 3510 tahun. Tinggal dijumlahkan saja ini sebelum Masehi ditambah tahun yang disebutkan, yang misalkan sekarang 2021 gitu. Ditambahkan saja. Kita lanjutkan untuk soal yang ke-5. Kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan keturunan dari orang tuanya. Oke, ini asas apa ya? Jadi ada dua penentuan kewarganegaraan yang berdasarkan ini. Ada keturunan dan ada juga kelahiran. Nah, kalau keturunan itu biasanya disebut dengan asas ius sanguinis, yang D ini ya. Keturunan itu ius sanguinis. Kemudian kalau kelahiran itu adalah ius soli. Oke, kita penjelasan seperti ini. Ada asas dalam menentukan kewarganegaraan itu menjadi dua, yaitu asas ius sanguinis, kemudian asas ius soli. Nah, ius sanguinis itu adalah berlaku di mana kewarganegaraan seseorang itu ditentukan oleh keturunan atau darahnya ya, keturunan orang yang bersangkutan. Misalnya dari daerah Amerika, maka walaupun tinggal di mana di negara lain karena keturunan maka masih bisa menjadi
warga Amerika karena masih keturunan Amerika seperti itu. Kalau ini ius soli adalah berdasarkan tempat kelahiran. Nah, misalnya orang mana luar negeri Amerika, kemudian tinggal di Eropa, di daerah negara Eropa misalnya, ingin menjadi warga negara sana juga bisa karena tempat kelahirannya di situ. Mungkin itu ya. Ini dua asas, yaitu ius sanguinis dan ius soli. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah ius sanguinis ya. Jadi berdasarkan keturunan dari darahnya, walaupun tinggal di mana saja, asalkan keturunan bisa kita mengikuti keturunan kita. Kalau tempat tinggal kita lahir di mana. Nah, kemudian ada stasel aktif, yaitu seseorang harus melakukan tindakan hukum untuk yang aktif untuk menjadi warga negara. Misalkan ingin menjadi warga negara Brasil, maka walaupun tidak lahir di sana, bukan keturunan sana, kita harus melakukan tindakan hukum, ya, mengusulkan dengan tindakan hukum. Kemudian stasel pasif ini seseorang yang sendiri dianggap sebagai warga negara tanpa melakukan tindakan hukum. Misalnya karena jasanya atau kontribusi di dalam suatu negara, orang itu diberikan kewarganegaraan oleh negara yang bersangkutan, ya gitu ya. Tidak harus keturunan maupun tempat tinggal, karena tinggal di suatu negara kemudian berjasa bagi negara tersebut, maka bisa dianggap sebagai warga negara tanpa melakukan tindakan hukum. Ini namanya stasel pasif. Oke, kita lanjutkan untuk selanjutnya, soal yang selanjutnya ini ya, nomor 6. Sebuah kubus mempunyai volume 216 cm/3. Ini sama dengan soal yang tryout yang pertama. Kalau tryout yang pertama itu 64 ya. Ini kalau yang sekarang adalah 216. Apabila setiap rusuk kubus tersebut diperpanjang 2 kalinya, maka luas permukaan kubus yang baru adalah titik-titik. Oke, kita cari rusuk yang pertama ini. Rusuk atau sisi atau rusuknya itu yaitu volumenya adalah akar pangkat 3 dari 260. Ini dari akar pangkat 3 dari volumenya. Oke, karena kan volume adalah sisi kali sisi atau rusuk kali rusuk pangkat 3. Maka untuk mencari rusuknya kita balik dengan akar pangkat 3-nya dari volumenya gitu ya. Jadi 6 ya, ini akar pangkat 3 dari 216 adalah 6. Nah teman-teman, untuk akar pangkat 3 silahkan teman-teman mulai dihafalkan dari 1 sampai 10 itu, karena itu yang umum yang keluar seperti itu. Kemudian ini sentimeter ya, ini rusuk. Nah lalu apabila rusuknya itu diperpanjang 2 kalinya, berarti kan dikalikan 2. Rusuk dikalikan 2 gitu ya. Berarti 6 kali 2 sama dengan 12 cm. Nah, ini kubus yang kedua adalah 12 cm. Maka luas permukaan kubus yang baru, luas permukaan itu kan rusuk kali rusuk kemudian kalikan 6 ya. Atau sisi kali sisi kalikan 6. Karena apa kali 6? Karena luas permukaan kubus itu adalah ada 6 permukaan ya. Jadi persegi tapi ada 6 kali itu ya. Tinggal kita kalikan saja. 12 kali 12 kalikan 6. 4 kali 6. Oke, kita hitung dulu. 4 2 6 nyimpen 2, 6 kali 1 6, 6 1 tambah 2 8, 864 yang ini ya, yang B ya, 864 cm kuadrat karena luas permukaan. Jadi jawaban yang soal nomor 6 adalah yang B, 864 gitu ya. Yang pertama adalah kita cari rusuknya di akar pangkat 3 dari volumenya, kemudian dikalikan 2 kalinya, karena 2 kalinya maka dikalikan 2 menjadi 12 cm rusuknya. Tinggal luas permukaan itu kan sisi kali sisi,
kemudian dikalikan 6 kali itu ya, karena ada 6 kali permukaannya. 12 kali 2 12 kali 6 ya, hasilnya B ya. Kita lanjutkan untuk soal yang ketujuh. Mantel bumi bagian dalam bumi. Mantel bumi bagian dalam bumi. Lapisan mantel bumi yang wujudnya agak kental, kemudian tebalnya adalah 100 sampai 400 km adalah titik-titik. Nah, lapisan bumi itu tiga ya, ada tiga. Yang pertama itu yang paling luar itu ada litosfer, kemudian astenosfer, baru mesosfer. Oke, seperti ini teman-teman pembahasannya. Yang pertama itu adalah litosfer, merupakan bagian terluar dari mantel bumi yang tersusun dari materi-materi padat, terutama batuan. Kemudian lapisan litosfer itu tebalnya adalah 100 km. Ini yang litosfer. Kemudian astenosfer itu adalah ini di bawah litosfer yang tebalnya 100 sampai 400 km. Nah, lapisan ini diduga sebagai tempat formasi magnet atau magma induk. Kemudian mesosfer ini lapisan di bawah astenosfer. Nah, tebalnya 2400 sampai 2700 km. Jadi yang 100 sampai 400 ya agak kental di sini ya, ini karena ada kental itu ada magmanya juga di astenosfer ya. Soal nomor 7 adalah astenosfer ini ya. Penjelasannya seperti kalau litosfer 100 km, kalau astenosfer itu 100 sampai 400 km, sedangkan yang mesosfer yang paling tebal ini adalah 2400 sampai 2700 ketebalannya. Kita lanjutkan untuk soal yang berikutnya. Tahap seseorang sudah mulai berupaya untuk membuat abstraksi, kemudian mengembangkan suatu teori atau konsep atau hukum dan prosedur tentang suatu yang menjadi objek perhatiannya adalah titik-titik. Ini penjelasan di apa ya? Kalau nggak di pedagogik yang mana? Lupa saya. Oke, yang dijelaskan oleh David A. Klopp ini ada pengalaman konkret. Artinya, yang pertama ini disebut dengan pengalaman konkret. Contohnya adalah mengalami suatu peristiwa atau kejadian. Nah, ini yang C ya. Ini pengalaman konkret. Kemudian pengamatan aktif dan reflektif. Baru di sini adalah kegiatannya adalah observasi secara aktif terhadap peristiwa atau mencari jawaban dari kejadian tersebut. Di sini juga memahami terjadi kejadian. Jadi memahami sebuah kejadian ini, yang A ini adalah pengamatan aktif, yang C tadi pengalaman konkret. Kemudian konseptualisasi yaitu peristiwa belajar adalah seseorang sudah mulai berupaya membuat abstraksi ya, mengembangkan suatu teori konsep yang diharapkan oleh peserta didik. Nah, ini ya. Jadi soal yang 8 ini kan membuat abstraksi dan mengembangkan suatu konsep atau teori itu adalah konseptualisasi. Jadi jawaban yang nomor 8 adalah yang E, konseptualisasi. Oke, ini eksperimen aktif itu mengaplikasikan konsep-konsepnya. Kalau membuat peraturan di sini ini termasuk konseptualisasi yang D ini ya. Jadi kalau memecahkan masalah ya ini masuk ke pengamatan aktif, observasi dan mencari jawaban dari kejadian. Jadi sudah mulai memecahkan masalah yang konsep pengamatan aktif. Oke, kita lanjutkan untuk soal yang 9. Bacalah kompetensi dasar berikut. Menyajikan berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial dan kebudayaan di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. Kompetensi dasar atau KD tersebut termasuk ranah penilaian titik-titik. Nah, ini ya. Jadi kata kuncinya adalah menyajikan. Jadi menyajikan ini masuk ke ranah penilaian yang mana? Nah, ranah penilaian itu ada 3 ya. Jadi ada 3 ini ranah penilaian itu ada 3. Yang pertama adalah sikap, kemudian pengetahuan, kemudian yang ketiga adalah keterampilan ya. Jadi ada 3 ini ranah penilaian. Kemudian dari pilihan opsi ini menyajikan itu kan termasuk ke dalam, teman-teman amati di ranah kognitif itu termasuk ke dalam keterampilan ya. Jadi keterampilan, ranah penilaian keterampilan, karena menyajikan kita bukan sebuah teori seperti menyebutkan, menganalisis dan sebagainya, tetapi menyajikan itu dengan unjuk kerja ya, istilahnya unjuk kerja menyajikan gitu ya.
Nah, itu kan jawaban yang masuk ke ranah penilaian ini, keterampilan. Kalau kinerja dan proyek itu baru ini masuk ke dalam bentuk ranah keterampilan ya. Jadi kinerja dan proyek itu masuk di dalam keterampilan ini. Jadi jawaban nomor 9 adalah menyajikan berbagai bentuk keragaman ini masuk ke ranah penilaian keterampilan ya. Menyajikan ini kuncinya di sini, menyajikan. Kita lihat kata kerjanya apa. Oke, kita lanjutkan untuk soal yang 10 ini ya, terakhir ya. Menurut Desminta 2014, potensi dibedakan menjadi potensi fisik dan potensi psikologis. Yang bukan merupakan potensi fisik, ini yang bukan ya. Nah, potensi fisik itu diantaranya adalah ada bakat, ya, ada bakat, kemudian ada kreativitas, kemudian ada kecerdasan juga, kemudian ada intelijensi, itu sama dengan kecerdasan. Nih ya, jadi diantaranya ada ini. Kemudian yang bukan ini adalah yang bukan merupakan potensi psikologis adalah ketahanan ya, karena ketahanan itu kan identik dengan fisik ya, ketahanan tubuh. Maksudnya itu masuk ke dalam potensi fisik. Yang D ini ya jawabannya. Jadi teman-teman bisa lah nanti mungkin kalau kita tidak belajar untuk memahami ini agak mudah ya untuk menganalisa, karena di sini yang mungkin agak berbau potensi fisik ya, ketahanan ini ya, ketahanan tubuh. Jadi fisiknya yang termasuk potensi ketahanan tubuh gitu ya teman-teman, untuk membahas soal-soal tryout. Oke, demikian sahabat Pustaka Guru pembahasan soal tryout yang kedua. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan silakan teman-teman yang belum subscribe, kita ingatkan kembali untuk klik subscribe-nya, kemudian nyalakan juga loncengnya agar teman-teman mendapat notifikasi atau pemberitahuan jika kami mengupload video-video terbaru seputar soal-soal B3K di Guru Belajar seri ASN B3K. Nah, demikian pembahasannya, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan share video ini sebanyak-banyaknya di media sosial yang kalian punya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk orang lain juga, karena berbagi itu tidaklah rugi, dan tentu berbagi ilmu itu akan mendapat pahala yang tidak akan putus. Begitu ya teman-teman. Selamat belajar, mudah-mudahan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.